apa sih itu sistem reproduksi pada wanita dan apa saja bagian-bagiannya, serta penyakit apa saja yang terdapat di sistem reproduksi pada wanita. Hai, welcome to my class. Perkenalkan, nama saya Rensi, saya Juli Sarah, dan saya Christine Bella. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Semangat belajar! Menurut Marip tahun 1996 dan Birch tahun 2007, sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak karena perannya yang vital dalam kelangsungan hidup suatu spesies. Maka, banyak ahli yang mengatakan bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem terpenting dalam tubuh makhluk hidup. Organ penyusun sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari yang pertama yaitu labia. Labia merupakan organ eksternal pada sistem reproduksi wanita. Labia ini terdiri dari dua pasang lapisan kulit, namanya adalah labia mayora dan labia minora. Labia mayora ini berada di bagian luar dan saat pubertas akan ditutupi oleh rambut kemaluan. Sedangkan labia minora atau biasa disebut sebagai bibir kemaluan kecil tidak akan tertutupi rambut. Yang kedua ada mons pubis. Mons pubis merupakan tonjolan lemak di atas labia mayora atau biasa disebut mons veneris. Bagian ini nantinya akan mengeluarkan zat feromon yang berfungsi untuk daya tarik seksual. Ketiga ada lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuk menuju vagina. Lubang ini dijaga oleh selaput darah. Yang keempat ada lubang uretra. Lubang uretra merupakan tempat keluarnya urin yang berasal dari kandung kemih. Yang kelima ada klitoris. Posisi klitoris ada di bagian atas labia minora dan berupa tonjolan kecil. Bagian ini sangat sensitif bagi wanita. Yang keenam ada kelenjar vestibular. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk melumasi vagina saat ada stimulus atau ketika berhubungan seksual. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina yang berarti selubung merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Vagina ini letaknya ada di belakang kandung kemih dan di depan saluran anus. Yang kedua ada serviks. Serviks atau leher rahim merupakan lorong sempit yang menghubungkan vagina ke uterus. Sifatnya fleksibel, jadi serviks ini bisa meregang dan membuka jalan lahir saat persalinan dan akan kembali ke posisi semula saat normal. Saluran serviks dilapisi oleh selaput lendir yang mengandung banyak kelenjar. Nah, ada banyak kista kecil atau kista Nabotian yang ditemukan di selaput lendir serviks. Itulah yang menyebabkan adanya indikasi kanker serviks pada wanita. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau biasa juga disebut rahim, bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Nah, disinilah tempatnya janin untuk berkembang. Uterus merupakan organ berongga dan berotot yang memiliki dinding tebal. Selain itu, uterus juga memiliki lapisan kelenjar endometrium. Saat kehamilan, uterus bisa membesar sampai 5 kali lipat ukuran semula. Yang keempat ada tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran sempit yang melekat di atas rahim. Fungsi dari organ ini adalah sebagai jalan bagi sel telur menuju rahim, sekaligus tempat pembuahan sel telur oleh sel sperma. Yang kelima ada ovarium. Ovarium adalah organ penghasil sel telur. Selain itu, ovarium juga memproduksi estrogen dan progesteron yang menjadi hormon seks utama pada wanita. Hormon tersebut kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Sistem reproduksi pada wanita bisa mengalami gangguan nggak sih? Tentu saja bisa. Berikut merupakan beberapa penyakit sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu kanker ovarium, di mana kanker ovarium ini ditandai dengan rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau pendarahan vagina yang abnormal. Penyakit ini bisa ditangani dengan pembedahan dan kemoterapi. Yang kedua yaitu kanker serviks, di mana kanker serviks itu adalah kista kecil pada selaput lendir serviks. Nah, ketika ada kista yang abnormal tumbuh di lapisan epitel serviks, maka kanker serviks terjadi.
Penyakit ini bisa ditangani dengan mengangkat uterus, ovarium, sepertiga bagian atas vagina. Ketiga yaitu radang panggul, di mana radang panggul atau pelvic inflammatory dysplasia atau PID merupakan infeksi organ reproduksi wanita pada serviks, rahim, atau ovarium. Penyebab timbulnya radang panggul ini adalah adanya infeksi bakteri akibat infeksi menular seksual. Jenis bakteri yang biasa menyebabkan infeksi radang panggul adalah Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae. Radang panggul juga ternyata bisa disebabkan oleh patogen lain seperti herpes simplex virus atau Mycoplasma genitalium. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit radang panggul adalah nyeri panggul atau perut bagian bawah, demam, mual, dan muntah. Nyeri ketika buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual, adanya pendarahan di luar menstruasi atau setelah berhubungan seksual, menstruasi yang lebih deras dan lama atau tidak normal, tidak enak badan, dan keputihan yang abnormal. Yang keempat yaitu dysmenorrhea. Dysmenorrhea atau kram menstruasi yang parah merupakan penyakit sistem reproduksi pada wanita yang umum terjadi. Dysmenorrhea akan terjadi ketika masa menstruasi yang ditandai dengan kram atau nyeri di perut bagian bawah. Nyeri muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau saat awal-awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens, lemas, pusing, dan sakit kepala. Perut kembung, mual, dan muntah, bahkan bisa sampai diare. Kelima yaitu infeksi vagina. Infeksi vagina disebabkan oleh jamur di vagina, bakteri, maupun infeksi lainnya. Gejala awal yang timbul dari penyakit ini, keputihan dan timbul gatal-gatal. Sama seperti bagian tubuh yang lainnya, organ reproduksi juga harus senantiasa kita jaga agar tetap sehat dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Merawat sistem reproduksi manusia bisa menjadi cara untuk melindungi diri dan pasangan dari gangguan yang membahayakan. Hubungan sistem saraf reproduksi wanita dengan sistem saraf. Menurut Kopman pada tahun 1991, yaitu sistem reproduksi wanita dipengaruhi oleh sistem saraf, di mana sistem saraf merupakan suatu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang memproses rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Kemudian dilakukan oleh saraf pusat untuk menanggapi rangsangan yang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Saksikan konten edukasi lainnya di TikTok, Instagram, Dan YouTube hanya di RX Channel. Salam!